Perkenalkan, saya Siti Nurjana dari Prodi Sastra Indonesia dengan NIM 2010107001110. Dalam video ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan soal UAS pada materi pengantar linguistik umum yang diberikan oleh Pak Dr. Jamjam Nurhuda, Sarjana Sastra. Dimulai dari pertanyaan nomor 1, berikan opini Anda tentang maksud dari linguistik baik secara mikro dan makro. Berikut masing-masing cakupan pembahasannya. Nah, kalau dilihat dari pengertiannya, linguistik itu kan didefinisikan sebagai ilmu bahasa atau ilmu studi ilmiah mengenai bahasa. Artinya, ilmu linguistik tidak hanya mengkaji sebuah bahasa, melainkan mengkaji seluk-beluk bahasa pada umumnya. Berdasarkan pada bagian-bagian bahasa yang dikajinya dapat dibagi jadi dua kelompok, yaitu ada linguistik mikro dan linguistik makro, atau biasa disebut sebagai mikrolinguistik dan makrolinguistik. Linguistik mikro atau mikrolinguistik hanya mengkaji struktur internal suatu bahasa atau suatu internal bahasa pada umumnya. Di sini menurut saya linguistik mikro ini hanya membahas sistem bahasa itu sendiri, jadi nggak ada bahasa yang di luar bahasa. Sedangkan linguistik makro atau makrolinguistik mengkaji suatu bahasa yang ada hubungannya dengan faktor-faktor di luar bahasa. Nah, menurut saya ini kebalikannya, kalau mikro membahas bahasa saja sendiri, sedangkan si makro ini ngebahas sistem di luar bahasa. Pertanyaan nomor 2, manfaat belajar linguistik umum baik secara teoritis ataupun secara praktis. Nah, setiap ilmu betapapun teoritisnya pasti mempunyai manfaat praktis bagi kehidupan manusia. Begitu juga dengan linguistik. Kita bisa tanya, manfaat apa sih yang bisa kita dapetin ketika belajar linguistik? Nah, di sini linguistik akan memberikan manfaat langsung kepada mereka yang berkecimpung dalam kegiatan yang berhubungan dengan bahasa, seperti linguis itu sendiri, guru bahasa, penerjemah, dan sebagainya. Saya ambil contoh dari penerjemah. Bagi penerjemah, pengetahuan linguistik mutlak diperlukan, bukan cuma yang berhubungan dengan morfologi, sintaksis, dan semantik aja ya, tapi juga dengan yang berkenan dengan sosiolinguistik dan kontrastif linguistik. Misalnya seorang penerjemah bahasa Inggris Indonesia, dia harus bisa milih terjemahan, misalnya my brother itu menjadi kakak saya, adik saya, atau cukup saudara saya aja. Juga bagaimana struktur kalimat tanya, seperti what is your name, siapa namamu, dan bukan menjadi apa namamu, padahal what itu kan artinya apa. Jadi pada dasarnya manfaat linguistik itu memberikan manfaat secara langsung bagi orang yang berkecimpung dalam kegiatan yang berhubungan dengan bahasa. Nomor 3, berikan opini Anda tentang istilah-istilah yang paling sulit diingat dalam linguistik umum serta ungkapan dengan alasannya. Nah, linguistik itu kan mempunyai beberapa istilah, seperti contohnya fonologi, morfologi, filsafat bahasa, psikolinguistik, dan ada juga dialektologi. Nah, di sini saya sulit untuk diingat dialektologi ini. Kan dalam penjelasannya, si dialektologi ini adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari dialek atau variasi bahasa dalam suatu komunitas masyarakat tertentu. Nah, kenapa sih harus masyarakat tertentu? Kenapa enggak semua masyarakat? Jadi di sini mungkin kurang mengerti. Selain itu, istilahnya juga sulit untuk diingat.
Ini ada pertanyaan terakhir di nomor 4, yaitu berikan opini Anda tentang hal-hal penting apa saja yang diperlukan dalam linguistik umum yang harus dipahami. Jadi contohnya seperti meliputi bentuk bahasa, makna bahasa, dan bahasa dalam konteks. Bahasa dapat dipahami sebagai suatu interaksi bunyi dan makna. Terus ada disiplin yang mempelajari bunyi bahasa disebut sebagai fonetik, yang berkaitan dengan sifat sebenarnya dari bunyi ujar dan bukan bunyi ujar, serta bagaimana mereka diproduksi dan dirasakan. Terus ada studi tentang makna bahasa, di sisi lain berkaitan dengan bagaimana bahasa menggunakan logika dan referensi dunia nyata untuk menyampaikan, memproses, dan menetapkan makna, serta untuk mengelola dan menyelesaikan ambiguitas. Nah, hal ini pada gilirannya mencakup studi semantik, yaitu bagaimana makna disimpulkan dari kata-kata dan konsep, dan ada pragmatik, yaitu bagaimana makna disimpulkan dari konteks. Selain itu juga ada sistem aturannya, yaitu dikenal sebagai tata bahasa, yang mengatur komunikasi antara anggota suatu masyarakat tertentu. Nah, terus ada juga tata bahasa dipengaruhi oleh suara dan makna, termasuk morfologi, yaitu pembentukan dan komposisi kata-kata. Ada sintaksis, yaitu pembentukan dan komposisi frasa dan kalimat dari kata-kata ini. Terus ada fonologi, yaitu sistem bunyi. Nah, melalui korpus linguistik, potongan besar teks dapat dianalisis untuk kemungkinan kejadian bentuk linguistik tertentu dan pola gaya dalam wawancara tertulis atau lisan. Nah, jadi itu beberapa hal yang harus dipahami dalam linguistik. Sekian jawaban soal pada materi pengantar linguistik dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila jawaban saya kurang memuaskan. Saya Siti Nurjana, terima kasih.